Pada masa-masa awal kehidupan, dunia dipenuhi api dan para iblis berkuasa atas manusia. Itulah masa kejayaan Akifasha, sang ratu penyihir dari Acheron, sebuah kerajaan neraka di dunia. Kemudian, Dewa Agung Valka menghancurkan kerajaan jahat Akifasha, namun menyisakan satu nyala api Acheron yang akan terus berkobar, bahkan saat Abu Acheron kuno berubah menjadi kerajaan besar Valusia. Api tersebut tetap menyala sebagai pengingat akan masa ketika manusia melupakan Tuhan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, berpikirlah sebelum berbicara, karena perkataan punya kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan martabatmu. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Kull the Conqueror, sebuah film yang rilis kurang lebih 28 tahun yang lalu, dan dulunya sering tayang di layar kaca, tapi biasanya tengah malam. Film ini adalah garapan sutradara John Nicolela dan dibintangi oleh para aktor yang sudah tidak asing pada masanya. Baik, janganlah berlama-lama, marilah siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Film dimulai dengan sebuah pertarungan brutal di mana seorang pria yang merupakan tokoh utama kita bernama Kull mengalahkan puluhan prajurit sendirian. Hal ini menarik perhatian seorang jenderal dari kerajaan Valusia bernama Taligaro sehingga mengajaknya berduel. Terungkap bahwa semua pertarungan ini adalah ujian penerimaan prajurit baru untuk bergabung dengan pasukan naga. Tes terakhir adalah mengalahkan atau minimal seri melawan Taligaro, namun karena duel tersebut harus menggunakan pedang mewah milik bangsawan, akhirnya Kull yang merupakan barbarian menjadi kesulitan, apalagi dalam duel tersebut mata kedua petarung harus ditutup. It's for chopping wood, a barbarian tool. It's for waging war. Tidak mengapa, karena jarang ada yang bisa menyamai kemampuan berpedang Taligaro. Tapi Kull diharapkan bisa sadar diri karena mungkin dia tidak pantas berada di pasukan naga. Tiba-tiba seorang utusan melaporkan tentang malapetaka yang terjadi di istana. Sang raja melakukan pembantaian terhadap semua keturunannya, sehingga Taligaro yang merupakan sepupu pun terpaksa pulang. Bukannya tanpa alasan, diketahui sang raja Valusia yang bernama Borna mengatakan bahwa semua tetua menginginkan mahkotanya. Ini sudah menjadi seperti virus, jadi agar keluarganya tidak tertular, maka sang raja pun menghabisi semua anak-anaknya. Taligaro mengungkapkan bahwa ini semua kegilaan, yang mana dianggap oleh Borna sebagai suatu kudeta, sehingga menyerang sang jenderal juga. Di saat yang sama, ternyata tokoh utama kita yang sejak tadi diam-diam mengikuti, maju ke hadapan raja untuk menahan keganasan itu lagi-lagi membuatnya terlibat dalam duel pedang yang enggan dilakukan. Pada akhirnya raja mengampuni, namun ternyata itu hanyalah tipuan dan beruntung Kull telah siap melakukan counter. Raja pun tumbang dan Taligaro serta adik kandung Borna, Dukalon, memanfaatkan momen itu untuk merebut mahkota, namun Borna tiba-tiba bangkit kembali dan menggunakan nafas terakhirnya untuk menyerahkan mahkota kepada Kull, serta memperingatkan bahwa petaka telah menanti. Meski sudah berstatus sebagai raja, tapi Kull tetap rendah hati dan bersahaja. Dia menundukkan kepala di hadapan para selir, karena menurut Kull, raja sekalipun harus menghormati wanita. Ya, saat ini Kull sedang diajak berkeliling istana oleh seorang kasim atau orang kepercayaan istana bernama Tu. Di antara para selir, Kull melihat seorang peramal yang segera menarik hatinya. Dari perbincangan mereka, ini bukanlah pertemuan pertama, karena sebelumnya Kull dan peramal bernama Zareta pernah bertemu dalam suatu momen yang agak canggung. Kull terpesona dengan kecantikan dan kejujuran Zareta, sehingga meminta agar wanita itu datang ke ruangan Kull malam ini. Bring your cards to my chamber, Zareta.
Beberapa waktu kemudian, Zareta pun datang memenuhi panggilan sang raja. Kel meminta Zareta untuk meramalkan masa depannya sebagai penguasa Valusia, di mana awalnya muncul kartu harimau yang merupakan simbol Kel, kartu petualangan yang merupakan kisah hidup Kel, dan yang terakhir adalah ciuman yang menentukan masa depan Kel. Ini cukup aneh, tapi Kel hanya mengabaikan dan mengungkapkan rasa tertariknya dengan Zareta. Zareta pun segera menerima, tapi sebagai perintah yang wajib dipatuhi oleh budak, yang membuat Kel kecewa dan meminta Zareta pergi. I'm not your woman. I'm your slave. Ya, pengalaman buruknya sebagai budak selama 5 tahun membuat Kel sadar bahwa perbudakan harus dihapus dari dunia. Jadi keesokan harinya, dia segera membebaskan para budak yang mana membuat para bangsawan protes dan Tu menjelaskan tentang undang-undang perbudakan yang dibuat oleh para leluhur, jadi itu tidak bisa diubah. Kel tak merespon dan beberapa waktu kemudian, Kel dikawal untuk berkeliling Valusia yang mana pada momen ini dia disambut baik oleh rakyatnya. Di satu sudut kota terlihat seorang pendeta bernama Ascalante yang disiksa oleh Mandara yang merupakan ketua keamanan. Diketahui bahwa agama Valka telah dilarang karena tidak ada lagi yang percaya dewa. Jadi keberadaan seorang pendeta dianggap meresahkan. Hal ini membuat Kel marah karena beragama adalah hak setiap insan. Jadi dia memerintahkan Mandara untuk melepaskan Ascalante. Tak butuh waktu lama bagi Kel untuk menjadi raja yang dicintai oleh rakyat, tapi tentu saja para bangsawan tidak akan suka dan mulai menyewa pembunuh bayaran. Malam harinya, Zareta lagi-lagi datang memenuhi panggilan Kel, yang mana kali ini sang raja mengucapkan selamat berpisah, karena sebagai budak, Zareta juga dibebaskan. Zareta menolak pergi dan menyatakan tetap akan berada di sisi raja. Pernyataan ini membuat Kel terkejut, tapi tetap saja Zareta bersikap dingin. Sementara itu, para bangsawan berkumpul di sebuah kuil, tapi sama sekali tidak mengetahui siapa yang mengundang. Tak lama kemudian, muncullah seorang dukun bernama Enaros, beserta monster yang merupakan ajudannya. Si dukun menawarkan sebuah rencana kerjasama untuk menggulingkan Raja Barbarian. Rencana utamanya adalah membangkitkan sang penyihir merah, salah satu bangsawan Acheron, yaitu Akifasha. Dengan petunjuk dari gulungan, Enaros menemukan tabung berisi darah Akifasha, membakarnya, dan memasukkan api tersebut ke dalam mulut sang penyihir. Saat bangkit, Akifasha segera menyembuhkan luka-luka pada tubuh Enaros, dan setelah mendengarkan semua penjelasan tentang kondisi dunia saat ini, sang penyihir merah pun merencanakan sesuatu yang jahat untuk bisa membangun kerajaan neraka di dunia seperti dulu. Too long asleep. Keesokan harinya, Taligaru mendesak Kul untuk memilih salah satu dari beberapa wanita bangsawan untuk dijadikan permaisuri. Ternyata itu adalah bagian dari rencana, karena Akifasha juga ada di sana, menyamar sebagai keponakan Dukalon. Segera Kul tertarik, bukan karena kecantikan, tapi karena mantra-mantra yang dibisikkan Akifasha untuk mempengaruhi. Tanpa ragu, Kul mengangkat wanita itu sebagai ratu dan menikahinya. Mata Kul seolah dibuat buta, sehingga melupakan perasaannya terhadap Zareta, dan pada saat perayaan pernikahan, sang raja pun meminta Zareta untuk meramal. Zareta, come tell us our fate. Awalnya Zareta dilarang dan diperingatkan oleh Ascalante karena ini berbahaya. Namun Zareta tidak menghiraukan karena ingin memperingatkan sang raja. Dia bahkan mengabaikan kegelisahan ratu dan berusaha menyadarkan bahwa raja sedang berada di bawah pengaruh mantra, sampai-sampai tidak sengaja melukai, yang mana membuat Zareta diusir. Tapi Zareta bersikeras ingin tetap bertahan. You mustn't! Saat tengah malam, terdengar teriakan dari kamar sang raja yang ternyata dari Akifasha. Saat para bangsawan dan prajurit datang, Akifasha melaporkan bahwa Kul telah meninggal dunia, diduga akibat racun. Bukan dari makanan atau minuman, tapi dari cakaran sang peramal sebelumnya saat perayaan.
Beberapa waktu kemudian, saat upacara pemakaman diadakan, terungkap bahwa lagi-lagi semua itu adalah bagian dari rencana busuk para bangsawan dan Akifasha. Hal lain yang terungkap adalah jasad yang ada di hadapan mereka bukanlah jasad sang raja, karena Kel sendiri kini ditahan di ruang penyiksaan bersama dengan Enaros dan monsternya. Enaros berencana untuk menyiksa Kel, tapi Akifasha segera menghentikan dan membakar tangan Enaros untuk menegaskan siapa tuannya. Pada momen ini, Akifasha mengakui semua kebusukan, berharap agar Kel mau menikah dengannya dan bersama-sama menguasai kerajaan neraka. Namun jagoan kita tidak akan tergocek lagi, sehingga membuat Akifasha marah besar dan memerintahkan monster untuk menghabisi Kel, tapi secara perlahan. Tentunya ini tidak akan mudah bagi si monster, karena Kel tidak hanya tangguh, tapi juga cerdik. Setelah berhasil kabur dari penjara, Kel bertemu dengan Ascalante yang ternyata selama ini memata-matai. Pendeta itu kemudian menjelaskan tentang kondisi Zareta dan tentang sang ratu yang merupakan penyihir merah berusia 3000 tahun. Dia adalah ratu kerajaan kuno Acheron, dan dengan mahkota Valusia atau disebut mahkota Topaz, Akifasha akan membangkitkan kembali Acheron dan membuka gerbang neraka. Ini membuat Kel teringat kembali tentang ramalan Zareta saat awal-awal menjadi raja. Misi mereka kini adalah menyusup ke kota untuk menyelamatkan Zareta. Sementara Zareta dibawa ke alun-alun untuk dihukum, Kel dan Ascalante menyelinap ke istana untuk menyamar. Setelah menumbangkan dua prajurit, Kel menyamar menjadi mayat, sementara Ascalante menjadi pengantar mayat. Rencananya, jasad Kel akan dibakar bersamaan dengan Zareta, namun saat ritual pembakaran hendak dijalankan, tiba-tiba Kel bangkit dan memulai kekacauan, menyerang siapapun yang berusaha menangkapnya, sedangkan Ascalante membebaskan Zareta. But not today. Watch out! Hurry! Kelompok Kel menemukan jalan buntu, dan di saat yang sama, Taligaro dan prajurit datang mengepung. Jadi karena tidak punya pilihan, Kel pun mengungkap bahwa dirinya masih hidup dan meminta semua tunduk. Namun Taligaro malah memerintahkan para prajurit bangkit dan melawan, menuduh Kel sebagai penipu yang menyamar menjadi raja, sehingga bertarung adalah satu-satunya solusi. Traitor! Meskipun demikian, kelompok Kel berhasil kabur, dan ini membuat Taligaro murka karena merasa ditipu oleh Akifasha. Ya, setelah merusak wajah Enaros yang lancang, Akifasha menjelaskan bahwa Kel sepertinya memiliki beberapa trik, tapi Taligaro tidak perlu khawatir. Sang jenderal itu hanya tinggal mencari dan menangkapnya saja. Lalu Taligaro dan Akifasha akan berkuasa bersama. Ini sangat tidak sesuai dengan perjanjian awal yang membuat Taligaro mengatur rencana sendiri untuk menyingkirkan sang penyihir merah. Kembali ke kelompok jagoan kita, setelah berkuda selama beberapa hari, mereka akhirnya tiba di pelabuhan Tateli, dan menurut Ascalante mereka harus terus melanjutkan ke utara untuk menemukan daratan es dan mengambil nafas Falka. Meski Kel tidak percaya, tapi nafas Dewa Falka benar-benar ada, yang mana itu akan digunakan sebagai senjata untuk memadamkan api Akifasha. Dan jika Kel gagal mendapatkannya, maka dunia akan binasa. Malam harinya mereka tiba di Tateli, di mana Kel memisahkan diri untuk menemui seorang teman lama bernama Juba. Ya, lama sudah mereka tak bersua, dan siapa sangka kini Juba telah menjadi juragan. Tanpa basa-basi, Kel mengungkapkan maksud kedatangan bukan minuman apalagi wanita, tapi transportasi. Ya, Kel membutuhkan sebuah kapal yang begitu mudahnya dikabulkan oleh Juba. Kel pun menjadi curiga dan mengajak Juba ikut serta dalam petualangan mereka. Kel juga menegaskan agar menggunakan layar, dan Juba juga diminta untuk tidak lagi menyiksa para budak pendayung. Why don't you come with us?
Di saat yang sama, Taligaro melaporkan kepergian Kel ke utara, yang mana segera diketahui oleh Akifasha bahwa nafas Falka lah yang menjadi tujuan mereka. Kembali Akifasha meminta Taligaro untuk memburu kelompok Kel, dan kali ini sebagai imbalan, dia tidak hanya akan berbagi tahta, tapi juga memberikan Taligaro keabadian. Padahal sebenarnya, wanita penyihir itu masih berharap Kel berubah pikiran. Keesokan harinya, Taligaro dan pasukannya pun berangkat dengan bantuan hembusan angin dari neraka. Sementara itu, kelompok jagoan kita sudah berada di tengah laut dan berhasil menangkap ikan monster yang membuat Zareta jijik. Wanita itu segera ditenangkan oleh Ascalante yang ternyata adalah saudaranya. Ascalante juga mengingatkan Zareta agar jangan berharap terlalu banyak pada Kel karena Kel adalah raja, sementara mereka rakyat jelata. Malam harinya, Juba mengadakan pesta kecil-kecilan agar jagoan kita terhibur selama dalam perjalanan. Dia menyediakan makanan dan anggur yang sulit ditolak, namun Kel tetap waspada, meminta Juba untuk mencicipi terlebih dahulu. Mengetahui apa yang disajikan aman, Kel dan yang lainnya pun ikut makan. Keesokan harinya, barulah diketahui bahwa Juba dibayar oleh ratu. Dia tidak menaruh racun pada makanan, tapi hanya obat tidur pada anggur, sehingga Kel dan yang lainnya lebih cepat teler. Kini Kel dan Ascalante dalam keadaan terikat dan akan dikembalikan ke sang ratu demi mendapatkan imbalan. Sementara Zareta akan dijual sebagai budak, tapi karena wanita itu melawan, Juba pun menghukumnya. Tentu Kel tak tinggal diam, tokoh utama kita tidak bisa memutuskan ikatan, tapi bisa menghancurkan kayu tempat ikatan itu ditambatkan. Lalu Kel pun mulai melawan Juba dan anak buahnya, melepaskan Ascalante serta para budak pendayung demi mendapat bantuan. Sangat disayangkan, salah satu anak buah Juba memutuskan tali yang menggantung Zareta dalam pertarungan. Tapi beruntung, wanita tangguh itu bisa menyelamatkan diri. Sementara itu di Valusia, Akifasha mengklaim kekuasaan dan berjanji akan membawa kerajaan Valusia kepada kemakmuran dan jadi kerajaan yang mampu mendominasi dunia. Saat malam, penyihir itu melakukan ritual yang mengganggu ketentraman jagoan kita. Hal ini diketahui Enaros sehingga dia mengungkapkan bahwa diri lebih baik daripada Kel, yang mana hal itu membuat sang ratu marah besar. Keesokan paginya, kelompok Kel akhirnya mendekati Kepulauan Es. Jadi semuanya pun bersiap dan pada momen ini diketahui bahwa sebenarnya Ascalante dan Zareta bukanlah budak. Namun dulu Ascalante hendak dihukum mati karena menyembah Falka, dan untuk meringankan hukuman, Zareta bersedia menjadi budak Borna. Tak lama kemudian, setelah drama yang cukup sulit, akhirnya kapal berhasil berlabuh. Di sana mereka menemukan kapal para penjelajah lain yang tidak pernah kembali, serta orang-orang yang membeku di hadapan patung wajah Falka. Falka! Ascalante menemukan simbol-simbol pada dinding yang menjelaskan tentang wadah yang menampung nafas Falka. Zareta melihat simbol pada kartunya dan segera mendekat ke arah patung tanpa membeku sedikit pun. Ini menandakan bahwa hanya wanitalah yang dapat menampung nafas Falka. Sementara Zareta melakukan ritual untuk memohon kepada Falka, para awak kapal datang melaporkan bahwa mereka diserang, yang ternyata oleh Taligaro beserta pasukan. Tiger! 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 Hembusan hawa dingin segera terhenti setelah ritual, dan sekarang nafas Falka berada di dalam tubuh Zareta. Wanita itu mengaku sangat kedinginan, jadi Ascalante menyimpulkan bahwa Zareta harus berada di dekat Akifasha karena tujuannya adalah memadamkan api terkutuk. Namun sebelum bisa membawanya, Taligaro bersama pasukan kembali menghadang. Jadi mau tidak mau, pertempuran pun dimulai kembali.
Sangat disayangkan Ascalante yang hendak membantu tertusuk oleh Taligaro. Tidak hanya itu, tokoh utama kita juga ditumbangkan, Zareta dibawa kabur dan gua itu pun dibuat runtuh oleh Taligaro. Sementara Taligaro membawa Zareta, di Valusia, Dukalon mengungkapkan keresahannya beserta bangsawan lain atas pernyataan Akifasya yang ingin mendominasi dunia. Akifasya tidak peduli, atas pemberontakan, Dukalon pun didorong dari balkon. Jagoan kita sendiri masih terjebak di gua dan mendengar pesan terakhir Ascalante, yaitu jika Zareta tewas, maka nafas Falka akan lenyap selamanya dan Akifasya akan berkuasa, mengubah dunia menjadi neraka. Mendengar hal ini, tentunya Kel segera bertindak. Dengan marah dia menghancurkan patung Falka sampai akhirnya adegan berpindah menampilkan beberapa hari kemudian, gerhana akan segera terjadi, menandakan saatnya melakukan ritual membuka gerbang neraka. Di saat yang sama, Taligaro kembali, mengklaim bahwa misi telah diselesaikan, namun bersama dengan itu terlihat Kel baru saja tiba, dan segera itu membuat sang ratu murka, namun karena perubahan dirinya telah dimulai, maka segera ia mengirimkan api suci, lalu menugaskan Taligaro untuk membereskan Kel. Namun, alih-alih melakukan, Taligaro secara diam-diam menyeret Zareta untuk menempatkannya di dekat api Akifasya. Ternyata api tidak padam, bahkan Zareta kini nyaris mati terbakar. Beruntung Kel tiba dan duel dengan Taligaro kembali terjadi, namun kali ini Kel menggunakan senjata berat yang memang keahliannya. Di saat terakhir, ketika terdesak, Taligaro mencoba menikam secara diam-diam. Untungnya jagoan kita segera mengcounter serangan tersebut. Perubahan Akifasya telah benar-benar sempurna sehingga makhluk itu mengklaim bahwa dirinya sudah tak terkalahkan. Zareta memanggil Kel dan mengingatkan tentang ramalan masa depan, lalu wanita itu mengirimkan nafas Falka ke tubuh Kel yang kemudian dipindahkan ke Akifasya. Setelah Akifasya musnah, ternyata Taligaro masih hidup dan mengancam akan menghabisi Zareta. Namun lagi-lagi dengan senjata kesayangan dan kerjasama apik dengan Zareta, Kel melancarkan serangan terakhir dan memastikan bahwa kali ini sang jenderal benar-benar berakhir. Film pun ditutup dengan menampilkan kembalinya Kel sebagai raja yang sah. Segera ia menghancurkan dinding di mana tertulis undang-undang yang menindas, bahkan membubarkan para selir. Ya, kini Valusia telah terlahir kembali menjadi kerajaan yang lebih bermoral dan bermartabat, dan barang siapa yang berani menentang keputusan ini, maka Kel tidak segan-segan menerima tantangan dalam duel. Dan tamat. Dalam film ini, tema yang menonjol adalah perebutan kekuasaan, serta transisi dari dunia barbar menuju peradaban yang lebih maju. Kel sendiri datang dari latar belakang sederhana sebagai seorang pejuang asing yang tiba-tiba menjadi raja setelah menumbangkan penguasa tiran, sehingga memunculkan konflik antara tradisi lama yang keras dan dunia istana yang penuh intrik. Ketika ia mencoba mempertahankan tahtanya, Kel tidak hanya berhadapan dengan para bangsawan yang memandang rendah dirinya, tetapi juga dengan ancaman gaib dari masa lampau. Karena itulah, cerita ini memadukan drama politik dengan kekuatan supranatural, menciptakan ketegangan antara ambisi manusia dan warisan sihir kuno yang enggan hilang dari dunia.
Unsur mitologi dalam film ini terutama terwujud melalui sosok Akifasha, ratu sihir kuno yang memperoleh keabadian melalui sihir api. Konsep tentang penguasa abadi yang hidup dengan mengorbankan jiwa-jiwa telah lama ada dalam banyak kebudayaan, mulai dari legenda vampir hingga kisah dewi kegelapan dalam mitologi klasik. Dalam konteks cerita, Akifasha melambangkan dunia lama yang penuh tahayul dan sihir gelap, sebuah era yang tidak mau lenyap meskipun peradaban manusia mulai berkembang. Pertarungan antara Khel dan Akifasha dengan demikian tidak hanya sekedar perebutan kekuasaan, tetapi juga simbol runtuhnya dominasi kekuatan gaib dan lahirnya tatanan baru yang lebih rasional. Jika dibandingkan dengan Conan the Barbarian, terlihat perbedaan nada cerita dan fokus tematik yang cukup kontras. Conan hadir dengan nuansa yang lebih kelam, serius, dan tragis. Conan hidup di dunia brutal yang dikuasai para dewa, penyihir, dan raja tiran, di mana takdir seringkali terasa kejam dan tanpa kompromi. Sebaliknya, Khel lebih ringan dan politis, karena kisahnya berfokus pada seorang petualang yang secara tak terduga naik tahta dan harus menghadapi perebutan kekuasaan, sekaligus kebangkitan sihir kuno. Selain itu, Conan menampilkan era Hyborian yang keras dan penuh kekacauan, sementara Khel menggambarkan masa transisi antara dunia lama penuh sihir dengan dunia baru yang perlahan mulai meninggalkan tahayul. Jika dilihat dari garis waktu dalam dunia ciptaan Robert E. Howard, Khel sebenarnya hidup lebih dulu dibandingkan Conan. Khel berasal dari era pre-Cataclysmic, jauh sebelum zaman Hyborian di mana Conan hidup. Dengan kata lain, peradaban yang ada di zaman Khel kemudian runtuh dan menjadi bagian dari sejarah purba, yang ribuan tahun kemudian melahirkan dunia baru tempat Conan berjuang. Urutan ini menunjukkan bahwa kisah Khel adalah semacam pendahulu atau prolog dalam mitologi besar Robert E. Howard. Sementara Conan hadir di masa yang lebih kemudian, ketika dunia telah berubah namun tetap menyisakan jejak sihir dan barbarisme dari era-era sebelumnya. Saya pikir film ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ambisi pribadi, melainkan dari keberanian mengambil keputusan sulit demi kepentingan banyak orang. Khel yang awalnya hanya seorang petualang terpaksa memikul beban sebagai raja ketika tahta itu jatuh ke tangannya. Dari situ, cerita ini menekankan bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari darah bangsawan, tetapi dari tindakan nyata dan komitmen terhadap tanggung jawab besar yang ia emban. Selain itu, munculnya Akifasha sebagai ratu sihir abadi menunjukkan bahaya ambisi yang tak terkendali. Godaan untuk hidup selamanya tampak memikat, tetapi film ini mengingatkan bahwa keabadian tanpa kemanusiaan hanya membawa kehancuran. Dengan mengalahkan Akifasha, Khel menutup era lama yang dipenuhi sihir gelap dan membuka jalan bagi dunia baru yang berlandaskan keadilan serta peradaban yang lebih matang. Pada akhirnya, film ini menegaskan bahwa kekuatan moral, keberanian, dan integritas jauh lebih penting daripada sihir ataupun intrik politik. Hanya dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas ambisi pribadi, seorang pemimpin bisa membawa perubahan yang berarti dan meninggalkan warisan yang bertahan lebih lama daripada kekuasaan itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!